Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Manchester United terus dikaitkan dengan manajer-manajer yang mungkin akan menggantikan Erik ten Hag. Ini terkait dengan situasi Ineos ya kan, yang melakukan perubahan di Manchester United, CEO baru, Sporting Director yang masih dinantikan, dan Ashworth yang diincar, Jason Wilcox. Ada banyak perubahan. Ineos memegang dengan erat football operation di Manchester United, dan ya, manajer salah satu posisi yang juga sering diperbincangkan. Mulai dari akankah Erik ten Hag tetap di Manchester United kalau tidak mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan. Ada banyak spekulasi, termasuk juga akankah Erik ten Hag diberikan waktu lagi. Erik ten Hag di musim panas nanti di tahun 2024 akan menyiksakan 1 tahun kontrak, karena kontraknya selesai tahun depan nih, 2025. Artinya kalau Manchester United memutus kontrak dari Erik ten Hag, akan ada kompensasi yang harus dibayarkan. Sementara Manchester United masih berjuang untuk bisa lebih leluasa di bursa transfer terkait dengan financial fair play. Dan kalau Erik ten Hag diberikan kompensasi ataupun juga katakanlah kayak apa bahasanya, pesangon, demikian, karena kontraknya diputus setengah jalan, maka ya Manchester United akan berpengaruh pastinya di financial fair play itu sendiri. Namun tetap, karena memang banyak fans ya kan yang menyebutkan gaya permainan, filosofi, termasuk juga prestasi yang menurun dari musim lalu, Erik ten Hag yang baru memasuki musim keduanya ini sudah banyak dikaitkan dengan para penggantinya. Nah, ini menarik, gue ingin bahas kali ini terkait dengan pengganti-penggantinya. Ada nama Ruben Amorim. Ini juga kalau gue ikuti dari sosial media, pelatih berkebangsaan Portugis ya, 39 tahun, masih sangat muda, 39 tahun. Bagaimana dia membuat permainan yang atraktif di Sporting, ini juga dikaitkan ke Manchester United. Lalu ada Thomas Tuchel, walaupun kabar terbaru mengatakan kayaknya nggak mungkin ya Thomas Tuchel akan ke Manchester United, tapi dikaitkan juga nih nama Thomas Tuchel yang punya pengalaman bersama dengan Borussia Dortmund dan tentu saja dengan Chelsea. Dia sudah tahu sepak bola Premier League, dan terakhir dia nampaknya tidak sukses dengan Bayern Munchen. Bahkan Bayern Munchen terancam kehilangan gelar Bundesliga-nya. Lalu ada nama Julian Nagelsmann. Ini juga dikaitkan dengan Manchester United. Pelatih manajer muda ini juga disebut-sebut menjadi salah satu kandidat. Bahkan Ineos dikabarkan menyukai ya kan profil dari Julian Nagelsmann, yang di Leipzig dia bagus, tapi ketika dia pindah ke Bayern Munchen, ke ukuran tim yang lebih besar, dia tidak mampu menguasai menurut gua dressing room, kabarnya demikian, dan ini berpengaruh ke prestasi bahkan permainan Bayern Munchen di atas lapangan. Saat ini disebutkan dia sedang fokus kan ini bersama dengan tim nasional Jerman untuk Euro. Dan nama terbaru, nah ini menurut gue juga menarik, bagaimana Rio Ferdinand mengatakan kalau Mikel Arteta ditawari posisi di Manchester United, dia tidak akan menolak. Mikel Arteta dikaitkan juga dengan Manchester United. Nah, yang menarik, menurut gue sangat menarik bahkan, bagaimana nama-nama seperti Mikel Arteta, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, mereka memiliki atau tidak memiliki ya, ada yang memiliki dan tidak memiliki yang namanya support, terutama berupa waktu. Ini penting. Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel menurut gua ya mereka tidak disediakan support, dukungan berupa waktu yang nyaman di Bayern Munchen. Mereka langsung dituntut untuk bisa memberikan output berupa prestasi, dan nampaknya itu tidak bisa mereka berikan dalam waktu singkat, dalam waktu instan bahasa gua. Bagaimana dengan Ruben Amorim? Pelatih muda ini mungkin dia sukses di Sporting dengan gaya permainan, tapi bagaimana dengan pengalaman di luar Portugal yang tentu saja tidak sama. Ada sosok memang seorang Jose Mourinho
yang ketika pertama kali pindah ke Chelsea dari dari FC Porto ya, dengan kesuksesan yang dibuat di sana bisa langsung nyetel. Tapi Sporting sendiri sampai dengan sejauh ini di Liga Portugal mereka belum menguasai secara absolut. Lalu juga bagaimana Jose Mourinho yang bisa mempersembahkan Liga Champions ya, gelar Liga Champions untuk Porto ini jauh jika dibandingkan dengan Ruben Amorim di Sporting, sehingga ini membuat keraguan bagi gua. Bagaimana dengan Mikel Arteta? Ini juga menarik. Bagaimana Mikel Arteta, dia memiliki support, dia memiliki dukungan. Bagaimana Arsenal di mungkin musim pertama, musim kedua dari Mikel Arteta yang situasinya berbeda dengan saat ini ya, tapi manajemen tetap mendukungnya. Kenapa? Karena memang ada blueprint, memang ada raihan-raihan yang sudah direncanakan. Menurut gue demikian. Di samping juga environment, dukungan kepada Mikel Arteta, sehingga musim pertama, musim kedua, bahkan tanpa ada musim ya kan, tanpa tiket Eropa sekalipun buat mereka pada saat itu tentu saja di suara-suara fans internal Arsenal sendiri terbelah, ada yang mendukung, banyak juga yang tidak mendukung. Tapi bagaimana Mikel Arteta saat ini menurut gua ya sukses, belum mendapatkan trofi, tapi bagaimana bisa menempatkan Arsenal paling tidak di 2 musim terakhir berada di papan atas secara konsisten. Ini sesuatu yang besar jika dibandingkan dengan musim-musim awal dari Mikel Arteta. Waktu, support ini yang diberikan kepada dari Arsenal kepada Mikel Arteta, yang tidak diberikan kepada Nagelsmann dan juga Tuchel. Bagaimana dengan Ruben Amorim? Balik lagi, gue merasa kalau dia datang di Manchester United, katakanlah demikian, bagaimana dengan environment-nya, bagaimana dengan lingkungannya, akankah ini bisa mensupport, lalu juga bagaimana dengan waktu, karena menurut gue ini penting. Sekarang ditarik lagi ke belakang dengan Erik ten Hag, pun juga demikian menurut gue, statusnya saat ini adalah manajer interim. Tapi jika nanti memang Erik ten Hag diberikan kesempatan, ya harus didukung juga dengan support dari manajemen, dari environment, artinya lingkungan, dan juga waktu. Penting, blueprint di Manchester United dari 10 tahun, 11 tahun terakhir ini selalu jangka pendek saja. Tidak berhasil. Ini harus dihentikan. Tidak bisa lagi hanya manajer itu untuk 2-3 musiman saja. Menurut gua harus lebih, tapi tentu saja dengan tolak ukur. Jika memang manajer di tahun pertama ada kesulitan, diidentifikasi kesulitannya apa, bisa tidak diberikan support, jangan langsung divonis. Masuk musim kedua dengan support-support yang ada, diidentifikasi lagi. Oh, ternyata memang dia yang tidak mampu, atau memang supportnya yang tidak maksimal. Baru kemudian diidentifikasi lagi, haruskah ini dilanjutkan atau tidak. Tanpa itu menurut gua Manchester United hanya akan mengulangi saja apa yang telah terjadi selama 10-11 tahun belakangan. Sehingga menurut gua secara ringan amatiran ya, nama-nama itu pasti akan terus beredar di media sosial, di berita-berita, karena memang di musim panas nanti ada banyak pelatih yang dalam tanda kutip akan kehilangan posisinya, entah itu mereka mundur atau memang selesai kontraknya. Dan Manchester United dengan situasi Ineos dan situasi Erik ten Hag juga sangat wajar menurut gue akan dikaitkan dengan banyak nama. Dan semakin ke musim panas nanti menurut gue ini, atau semakin ke musim akhir musim ya, akan semakin banyak dikaitkan. Dan gue sebagai fans Manchester United tidak mau terpancing dengan nama-nama tersebut. Justru yang ingin gue lihat adalah, ingin gue soroti siapa-siapa saja nih nama-nama yang masuk ke struktur manajemen Manchester United, khususnya untuk urusan football operation. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, berbeda pendapatnya nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.